Kembali lagi dengan saya, Made Karisma. Sebelumnya di part sebelumnya kita bahas mengenai part analisis untuk split line. Selanjutnya kita akan bahas mengenai desain principle mold design preparation. Nah, di desain principle di sini, mold design preparation, di mana saya akan membuat diagram secara proses tradisional metode. Ini saya ambil dari cetakan injection mold di Gastro atau Hanser di 2002. Di sini adalah diagram alur yang menggambarkan proses metode yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi sebelum memulai mendesain mold injection plastik. Oke, kita mulai. Ini saya ambil dari data yang saya sebutkan tadi, di mana mulai dari part design, requirement, quantity, order, number of piece, jumlah waktu, jumlah piece, jumlah itu produknya, lalu number of cavity, nanti akan di selection ya, injection moldingnya, mesinnya gitu ya. Lalu akan menentukan oleh tipe moldnya, mau itu dibuat two plate mold apa atau three plate mold ya. Kalau untuk two mold nanti ada hot runner, cold runner, konvensional sprue. Kalau three plate nanti menggunakan cold runner dan juga hot runner ya, dua ini. Lalu kalau kita gunakan two plate, kita harus menggunakan konvensional sprue, di mana dari proses tipe of mold semuanya ini akan masuk ke placement of cavity. Nah, di situ akan ada start arrangement, lalu symmetrical arrangement, lalu inline. Lalu juga dari proses placement of cavity itu akan ada tipe of gating. Nah, di situ ada konvensional, ada pinpoint, ada submarine, ada flash, ada tab, ada diagram gitu ya. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan temperatur kontrol. Nah, di temperatur kontrol itu ada surface, ada core. Nah, lalu juga dilanjutkan dengan tipe of ejection. Nah, itu bisa dengan ejection pin atau ejection dengan stripper ring atau plate. Lalu selanjutnya ada tipe of venting. Nah, di venting itu biasanya ada parting line, ada core insert, ada ejector pin, ada lamella, ada channel ya. Di bawahnya parting line ada channel, lalu di bawahnya core insert ada channel itu sendiri. Nah, di situ akan masuk ke mold material. Nah, di mold material itu akan masuk di mold base, insert atau mold plate atau core. Nah, di insert itu sendiri akan ada hardening steel, cast hardened steel, heat treatable steel gitu ya. Lalu di core itu sendiri ada trough hardening steel, care hardening steel, atau needling steel situ. Lalu ada arti patched string gauge. Nah, di string gauge itu ada part design, ada gating, dan juga ada proses condition. Lalu baru kita bisa membuat suatu desain. Gitu. Nah, untuk information atau summary-nya, untuk information summary, di mana pada akhir proses analisis kita harus memahami semua detail dan juga persyaratan untuk memulai merancang cetakan dengan penuh percaya diri pasti. Nah, seiring dengan perkembangan desain, proses ini terus ditinjau dan diperbarui secara dinamis saat beberapa masalah dan juga beberapa wawasan muncul dari dan menjadi lebih akrab dengan bagian-bagian tersebut. Jadi familiar ya. Nah, mengenai injection mold design principle secara simpel kita bisa lihat yang pertama kita bisa gunakan mold layout. Ya, layoutnya seperti apa? Lalu juga injection prosesnya seperti apa? Lalu cooling system sangat berpengaruh untuk produk. Lalu ejection ya. Nah, itu baru kita akan masuk ke per detail seperti mold layout ya. Di situ ada mold design preparation gitu ya. Kita harus buat di situ. Nah, mungkin baru sampai di sini saya akan bahas. Saya akan lanjutkan di session berikutnya untuk membahas mold design preparation. Terima kasih.